guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini lagi pelesiran di area Yogyakarta, tepatnya di pusat 0 km. Kenapa dijadikan nama 0 km? Karena titik pusat daripada penghitungan di Jogja itu berawal atau bermula dari Tugu yang tepat berada di belakang saya ini. Tugu Jogja itu mempunyai banyak sekali kisah, baik itu kisah mistis ataupun kisah-kisah histori yang perlu untuk diketahui oleh khalayak umum. Kalau kita berbicara dari segi mitologi atau dari segi mitos, banyak diyakini atau mungkin bisa dibilang dipercayai lah. Cuman jangan percaya-percaya banget ya guys. Konon katanya kalau mahasiswa Jogja, entah itu kuliah di UIN, entah itu kuliah di UGM ataupun di area Jogja, kalau melakukan pemotretan atau pengambilan video dan lain sebagainya di Tugu Jogja di 0 km, katanya itu lulusnya molor. Katanya seperti itu. Makanya kalau mahasiswa UIN yang suka foto dan kebetulan itu foto di Tugu, biasanya kuliahnya molor. Tapi itu katanya banyak mahasiswa yang nyeletuk cerita-cerita seperti itu. Dulu saya juga sempat kuliah di Jogja juga guys. Cuman saya baru melakukan pemotretan ataupun foto-foto di Tugu itu pasca saya wisuda. Nah, kalau Tugu Jogja yang berada di belakang saya sendiri itu dulu terkenal sebagai Tugu Golong Giling. Kenapa dikatakan Tugu Golong Giling? Karena Tugu itu dulunya itu tingginya 25 meter guys. Tidak seperti halnya sekarang yang kurang lebih 10 meteran lah. Cuman pada waktu itu dibangun oleh Sri Sultan yang pertama, kebetulan terjadi gempa dan mengakibatkan Tugu itu tumbang. Kenapa dikatakan golong giling? Karena tekstur dan bentuknya itu tinggi seperti silinder dan atasnya itu bulat. Lah, sama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 setelah adanya gempa, Tugu itu dirombak menjadi yang saat ini dan dicat putih, makanya juga dikenal dengan istilah Tugu Putih ya. Tugu Jogja ini kalau berdasarkan mitologi Jogja atau mitologi kerajaan Jogja, bahwasanya Tugu ini syarat akan yang namanya selain titik 0 di Jogja, Tugu ini mempunyai bentangan yang lurus, baik itu dari keraton, alun-alun utara, terus keraton, alun-alun kidul, nanti lewat Pelengkung Gading sampai ke selatan, kidul istilahnya ke selatan, itu nanti terdapat yang namanya Kandang Menjangan. Nah, tempat itu dijadikan perburuan raja-raja. Nanti kita juga akan mengulas semuanya sampai ke Laut Kidul, tepatnya di Parangkusumo, di mana Raja Jogja yang pertama itu bertemu dengan katanya sih Nyai Roro Kidul lah. Kita akan kupas semuanya, baik itu nanti Tugu, kaitannya dengan Merapi, kaitannya dengan keraton, kaitannya dengan panggung atau istilahnya tempat raja-raja Jogja berburu di daerah Krapyak sampai ke Parangkusumo. Di dalam mesin kereta ini mas ada 23 kereta. Pertama nama kereta Kejong ya, ini bikinan Belanda.
Dibuat tahun 1880, peninggalan Sultan ke-7 ditarik 6 ekor kuda. Ini digunakan oleh Manggolojudjo atau Panglima Perang. Tapi sekarang digunakan untuk acara pernikahan. 3 kali digunakan, waktu pernikahan terakhir pakai ini, tahun 2013. Anak yang bungsu tahun 2011 ya pakai ini, anak pertama tahun 2002 juga pakai ini. Kedua, nama kereta Landor Ngabian bikinan Belanda tahun 1901. Ini digunakan khusus untuk Putri Raja. Kemarin dinaiki oleh anak sultan sekarang yang pertama, Gusti Pembayun. Maaf kalau dipakai di buka atap karena nasi aja. Open up tapi manual aja. Oke. Dari mana ini, Mas? Madiun lah. Madiun. Ketiga, nama kereta Kiai Roto Biru, nama sesuai Pangacat Gajah direnovasi. Bikinan Belanda tahun 1901. Juga digunakan Manggolojudjo atau Panglima Perang. Tapi sekarang digunakan untuk acara mengiringi pengantin selalu untuk besan. Itu foto waktu berbesan yang itu. Oh, ya, ini Mas pernikahan terakhir tahun 2013 yang lalu dapat kudus, anak yang keempat nih yang sekarang ini kerjanya di PBB di Amerika. Kalau yang bungsu di kantor Wapres. Yang keempat, nama kereta Rejo Pawoko bikinan Belanda tahun 1901 digunakan untuk keluarga. Kemarin dinaiki oleh adik-adik Sultan. Ini waktu pernikahan terakhir. Nama kereta Jodoh bikinan Belanda tahun 1815 ini digunakan untuk berburu. Kalau berburu atap dibuka, yang belakang mana? Kau pakai tombak. Dan nama kereta Permili baru bikinan Indonesia nih. Dibuat tahun 1921 digunakan untuk penari-penari keraton. Maka tempat duduk banyak karena penari keraton memerlukan orang banyak. Contoh itu, Mas. Makanya penari itu masuk aku dalam pesawat juga. Oh, masuk apa? Arti film ya. Ada foto parang tugas untuk berbaron bakal Merapi Sumatera dan kaki dalamnya. Tapi maaf tanpa janji. Oh, aktif film tanpa gaji. Saya baru 35 tahun. Tinggal di Dubai. Tanpa gaji. Lemari jajan pangkatnya KRT Kancing Rakyat Teguh dengan Rakyat Mati. Jodoh itu sudah. Kok ngomong jodoh, apa gitu mencari bukan gaji. Anak dia dari kita. Tuhan itu mata model. Mereka gunakan juga pemandu ada yang ngasih ya. Banyak itu. Kalau gaji setahun. Paling itu nama kereta Nasional 10 bikinan Belanda 1870 digunakan untuk mengatur raja. Dan topi guna para kusir, kemarin waktu pernikahan cuma dipakai atau digunakan, Mas. Dan nama kereta Kabuliti bikinan Jogja tahun 1921 digunakan untuk berburu tapi anak dari selir. Tahu selir ya? Di hari kedua, ketiga selirnya selir. Nama kereta Kiai Kuprong Taharjo dari Berlin, Jerman, dibuat tahun 1927. Ketiga kereta warna kuning fungsinya sama, ini kendaraan untuk para istri raja. Maaf kalau saya bilang para yang menurunkan total istrinya, bahkan kayak pelaku. Jadi nama kereta itu sekali bikinan Belanda tahunnya 1901 yang 8 trek 4 kuda. Sedangkan ini nama kereta Kiai Kuprong Pomame juga bikinan Belanda tahun 1901. Yang ini peninggalan Nabi 8. Jadi atau 23 8 semua. Ini kalau gerakan 8 semua ini hampir 40% peninggalan Nabi 8. Sebenarnya sudah mobil. Ini ketiga sama kendaraan untuk para istri raja. Yang paling tua juga diramatkan. Mengapa saya katakan paling tua? Karena kan tahun Jogja didirikan 17 mana kereta bikinan Belanda dibuat 1750 sama keraton tua ini. Peninggalan Sultan pertama digunakan Sultan pertama sampai 5 ditarik 82 warna putih karena digunakan untuk pelantikan atau penobatan aja. Mau apa dikeramatkan setiap 1 tahun di bulan Suro kereta ini dimandikan. Airnya menjadi sampai pada Suro.
di bulan Suro di hari Selasa Kliwon. Kalau malam semuanya itu keliling Beteng, hukum Beteng, jalan kaki itu deh. Akhirnya menjadi perebutan masyarakat untuk dicari. Dan nama kereta Mangkunegara Bikinan Inggris dibuat tahun 1893 ayah Pangeran Diponegoro. Kereta ini digunakan oleh Pangeran Diponegoro waktu memerangi Belanda tahunnya 1825 sampai 1830 ditarik dengan 6 ekor kuda, anti peluru wangi bom. Nama kereta dari Garuda atau kereta pencolon semuanya masih 18 karat ini. Tapi maaf, sudah 2 tahun ini tidak dibersihkan karena lama-lama Keraton Jogja mengadakan sekaten. Tahu sekaten? Perayaan Maulid Nabi. Ini bikinan Belanda 1861 digunakan untuk pelantikan raja dari Hamilton sampai sekarang. Jadi nama kereta Manirno bikinan Belanda 1815 digunakan untuk siaran. Nama kereta Roto Praloyo, Roto kereta Praloyo meninggal kereta jenazah atau ambulan. Bikinan Jogja tahun 1938, 2 kali digunakan waktu wafat yang pengalaman sama 9. Ditarik 8 kuda dari sini ke Imogiri kurang lebihnya 11 kilo. Semua pengawal jalan Abdi Dalem tanpa alas. Kalau kita ada buku, dia tempat apa nih kan tulisannya ini jenazah gitu, jenazah Karena Solo sampai Imogiri, kau tahu? Ya, anak saya wonten kuping itu Pak. Oh, maksudnya pakai kereta jenazah memang pakai itu dulunya. Dulunya pakai itu. Terus Di Solo. nek makamnya Raja Solo itu ya Dan Imogiri sampai. saya sing anu. Ini makam kota gede, makam itu makam keraton. Maksudnya terkait keluarga keraton. Kalau karena itu raja. Oh, lek Paham Raja kan ya? Iya, Raja Imogiri. Kalau kota gede terang. Paham ya? Family. Nah, sampai saat sekarang tetap Imogiri family. Apa Boten kalau Imogiri tetap raja. Terah yang itu kota gede, paham ya? Itu contoh, ada tempat-tempat yang meninggal kota gede gitu ya. Paham kan itu? Nama kereta di Setali Bikinan Jogja tahun 1931 digunakan para putri raja untuk menyaksikan pacuan kuda dan ini open cup seperti Sandro, tapi aman aja. Nama kereta dari Harsunopo Bikinan tahun 1870 digunakan para pangeran putra raja, tapi belum dari anak itu tak berhak berarti sebagai raja. Maka simbol mahkota putih. Dan contoh yang terkenal aja Pangeran Diponegoro itu anak ketiga, tapi tuannya berselin, maka beliau tak berhak menggandeng sebagai raja. Gitu ya. Oke. Yang ini nama kereta Kiai Monokuro Bikinan Belanda tahun 1860 digunakan sesuai dengan simbolnya untuk putra mahkota. Jadi di Jogja sesungguhnya di Museum Gajah tidak diatur. Harusnya Jogja tidak mungkin ada perebutan. Tahun 1901 ini digunakan untuk antar jemput tamu mancanegara, tapi khususnya tamu kerajaan. Pernah dinilai didaya sama Pangeran Charles, Ratu Elizabeth dan Sultan. Kalau berapa juga asal dipakai juga memang kasih. Yang terakhir nama kereta Lotogrom Bikinan Belanda 1870 digunakannya cuma 2 juta atau pasukan.
kau tanya, aku ceritakan nanti. Hei manis, kemana saja? Tak ada berita, sedikit cerita. Tak ku baca lagi pesan di ujung malam. Dan Jakarta muram kehilanganmu. Terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari? Hingga kini masih selalu ku nanti-nanti. Terbawalah langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Hei manis, bawa aku jalan kaki saja menyusuri kota. Ceritakan semua ceritamu padaku. Ya Jakarta muram kehilanganmu. Bau wangi hujan tak lagi sama. Sudah saatnya kau jemput musik yang tertinggal. Sampai kapan aku kan bernyanyi sendiri? Hingga kini masih selalu ku nanti-nanti. Terbawalah langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Ingat waktu itu ku bertanya, aku mau dengar jawabnya. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya,
Kaos berarti abdi dalam itu lah berdasarkan golongannya ya. Iya, biasanya gitu. Nah, kalau yang paling bawah, mohon maaf ya, kalau yang paling bawah namanya kaos. Terus Kaos bekti. Kaos bekti. Dan Kalau saya udah jajan, karena di sini udah lama. Nanti habis jajan nanti bekal. berarti yang paling bawah tadi kaos bekti, di atasnya Jajan, itu jajan. Bekal. Terus atasnya lagi bekal. Kalau jenengan nanti posisinya apa? Bekal. Bekal. Enggak, saya masih jajan. Ini masih jajan. Karena baru 2 tahun besok Januari. Oh, maksud tak pikir besok Januari baru diangkat abdi dalam. Enggak, udah abdi 2 dalam. tahun, udah di dalam. Ah. 2 tahun besok Januari udah 2 tahun. Ah. Nanti kalau 3 tahun nanti saya naik lagi pangkat jadi bekal. Bekal. Bekal men. Enggak berdono apa ya kalau nggak salah. Kalau Mbah Marijan itu kan abdi dalam juga kan? Oh iya, itu kan udah dari sana langsung kan ke apa Merapi kan? Heeh. Iya. Kalau kayak gitu tuh posisinya namanya abdi dalam apa? Juga pada itu abdi dalam juga. Abdi dalam keraton yang ngurusi Merapi. gitu. Nek anu apa Kalau istilahnya? saya Bekal apa anu? kayaknya kanjeng ya kalau nggak biru. Udah kanjeng mungkin udah tinggi. Tinggi itu udah kanjeng. Jadi abdi dalam disebut kanjeng-kanjeng itu posisinya ya abdi dalam. Iya, Tapi udah level tinggi. Kanjeng, udah kanjeng. Nek Karena nek tapi sing kanjeng itu biasanya banyak keturunan dari dalam juga. Oh, masih ada kerabat. Kebanyakan. Masih ada kerabat sini. Iya, gitu? kebanyakan itu. Udah panjang. Kalau orang biasa kayaknya cuma sampai Udono kalau nggak salah. Kalau orang biasa. Kalau bukannya sampai Udono atau Bekal Tua ya kita itu. Oh, berarti masyarakat sini yang ingin mengabdikan di keraton itu nanti kalau mentok-mentoknya kalau bekal tua nih. Iya, Umumnya lah. Umumnya seperti iya, itu. betul. Pada kesempatan kali ini kita berada di Parangkusumo, Parangtritis, Kretek. Ini merupakan Cempuri Parangkusumo. Cempuri Parangkusumo ini kalau ditelisik berdasarkan letaknya, lokasinya itu masih membentang tepat di sebelah selatan itu pantai Parangtritis, seperti halnya yang saya tunjuk itu. Nah, Pantai Parangkusumo, ding. Mohon maaf, Pantai Parangkusumo. Lah di sebelah timurnya itu nanti Pantai Parangtritis, sampai ke atas itu nanti Pantai Paranglayang. Lah, kenapa tadi tim lagi melakukan ekspedisi melalui awal di titik 0 km Yogyakarta di Tugu itu, karena Tugu itu merupakan titik sentral daripada Yogyakarta. Dari titik 0 Tugu itu ke selatan itu kalau ditarik benang lurus itu nanti alun-alun utara, Paseban atau Pendopo Keraton, habis itu Keraton Jogja, habis itu selatannya itu belakangnya Keraton itu nanti alun-alun kidul. Kalau di sebelah barat alun-alun kidul itu nanti ada Taman Sari. Mungkin dalam kesempatan ini nanti akan kita lanjutkan
beberapa video, baik itu nanti di Taman Sari dan lain sebagainya. Cuman kita fokus dari apa itu tadi, Tugu, dari titik 0 km ke selatan sampai ini kita berada di Parangkusumo. Nah, konon katanya kalau kita membaca beberapa literasi yang ada atau literatur yang ada, Parangkusumo itu merupakan titik atau tempat bertemunya Angger Senopati. Beliau merupakan Raja Mataram kuno pertama yang secara mitologi itu mempunyai permaisuri Kanjeng Ratu Kidul Pantai Selatan. Nah, dan itu pertemuannya di area pantai ini, tepatnya di Parangkusumo lah kalau secara geografis mungkin seperti itu. Tapi kalau berdasarkan mitologi dan cerita-cerita yang ada, dari titik 0 ke utara itu nanti Merapi, kalau ke selatan itu nanti Keraton, sampai tembus tadi juga sempat disut ya sebelum kita pengambilan video di sini itu di Kandang Menjangan Krapyak. Itu secara apa ya, garis ketika ditarik benang membentang itu lurus Merapi, titik 0 Tugu, terus alun-alun utara, terus Pendopo, Keraton, alun-alun kidul, apa ya, Plengkung Gading, itu terus ke selatan nanti ketemunya Panggung Krapyak, terus sini. Nah, kita explore dulu guys, Cempuri Parangkusumo. Kita explore dari luar saja. Biasanya pintu ini terbuka. Mungkin ini karena masih dalam proses apa ya, masa-masa pandemi Covid, ini ditutup. Biasanya ini terbuka, pintu Cempuri ini terbuka. Kita bisa melakukan ritualisasi di dalam sini itu ada bebatuan tuh. Biasanya banyak orang yang melakukan ziarah di sini untuk melakukan ritualisasi. Itu juga ada beberapa bekas-bekas tempat apa itu, pembakaran dupa, menyan dan lain sebagainya. Tabur bunga berada di bebatuan yang ada di tengah daripada Cempuri yang ada di Parangkusumo. Kalau lokasinya itu dalam perkembangannya memang sudah dibangun oleh Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, tetapi dalam prakteknya itu memang saya mendapat beberapa informasi kalau bangunan ini sebenarnya rencananya memang mau dibangun secara megah, karena lokasi ini memang diyakini baik masyarakat Jogja sendiri juga masyarakat secara luas bahwasanya area Parangkusumo itu merupakan tempat pertemuan Hamengkubuwono dengan penguasa Laut Selatan, Laut Kidul. Nah, cuman ketika Raja, dalam hal ini Sultan, ingin membangun lokasi ini secara megah, itu Kanjeng Ratu Kidul atau penguasa Laut Kidul itu tidak menghendaki atau tidak menginginkan kalau lokasi ini dibangun secara megah dan mewah. Maka kalau kita lihat dari depan itu bangunan yang memang sudah tertata atau sudah terbangun itu tetap dibiarkan. Cuman kalau kita melihat ke selatan itu ada beberapa bangunan-bangunan baik itu pemasangan lampu dan lain sebagainya yang terlihat tidak dilanjutkan. Oke guys, untuk perjalanan kali ini tim Kantilabang berserta praktisi ini mungkin pengambilan video untuk proses Yogyakarta. Mungkin kita nanti akan melanjutkannya di kesempatan lain waktu, dan tetap pantau channel Kantilabang. Tentunya kita juga akan menguak sisi-sisi historis masih berkaitan tentang Yogyakarta, khususnya titik 0, Keraton sampai ke Parangkusumo dan apa itu Gunung Merapi. Tapi dalam kali ini kita cukupkan sampai Parangkusumo dulu. Mungkin di lain kesempatan kita akan menguak Merapi dan